Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu. Saatnya beribadah. Ikuti ibadah dengan aturan yang baik ya. Pertama, mandi. Dan sikat gigi dulu biar wangi. Pakai baju yang rapi biar cakep. Boleh sarapan dulu. Yang kedua, boleh pinjam HP papa atau mama. Boleh pakai laptop atau boleh juga menggunakan televisi. Minta tolong papa dan mama memutar video sekolah minggu. 3. Siapkan kotak persembahan. 4. Duduk yang manis dan tenang. Jauhkan makanan dan minuman sebentar. Kita mau menghormati Tuhan. Jaga ketertiban sampai ibadah selesai. 5. Ayo, sekarang kita siap beribadah. Adik-adik semuanya, senang banget hari ini Kak Mary dapat menyapa kembali adik-adik yang ibadah di rumah masing-masing. Adik-adik tahu nggak? Hari ini hari yang sangat spesial loh. Hari ini disebut sebagai Mother's Day. Hari yang dirayakan oleh banyak orang untuk mengenang kasih mama mereka. Bukankah setiap kita punya mama? Tuhan memberikan kita seorang mama yang melahirkan kita dan membesarkan kita. Nah, hari ini kita akan mengingat kasih mama lewat lagu-lagu yang akan kita nyanyikan dan juga lewat cerita. Khususnya adik-adik, hari ini nanti kita ada panggung boneka di kelas kecil dan ada drama di kelas besar. Di panggung boneka kita akan lihat seorang anak yang biasa saja, tapi tumbuh besar menjadi luar biasa. Ada peran yang luar biasa juga yang membuat anak ini ketika besar dipakai oleh Tuhan. Termasuk juga cerita yang di kelas besar. Adik-adik, Kak Mary minta kita untuk menyaksikan dan mengikuti ibadah dengan baik ya. Ikuti puji-pujiannya dan kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kita hari ini. Halo, apa kabar adik-adik? Bagaimana kabar semuanya? Semoga masih tetap sehat dan bersemangat. Sip? Yes! Adik-adik, hari ini kakak bawa apa ini? Nah, Alat-alat dapur kan? Alat-alat dapur, alat-alat memasak. Ya, alat-alat memasak ini biasanya ada di dapur. Nah, terus kalau ada di dapur dan digunakan untuk masak, kira-kira siapa ya yang sering pakai ini di rumah? Dan siapa yang paling sering masuk di dapur? Betul, mama kita, ibu kita tiap hari masak buat kita. Tiap hari masak untuk semua anggota keluarga. Kenapa kok pakai hari ini, bawa-bawa ini semua? Karena selain sekolah minggu, hari ini kita juga mau merayakan Hari Mama Sedunia. Biasa kita sebut Happy Mother's Day. Oke, kita akan mulai sekolah minggunya ya. Kak Bimbing taruh dulu ya barang-barangnya. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini kita mau bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Yuk kita mau mengucapkan kepada Tuhan, Tuhan saya senang sekali, saya happy karena hari ini saya mau bersukacita memuji Tuhan. Hari ini saya mau memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita sama-sama nyanyikan ya, happy ya 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 dan hari ini harinya Tuhan. Happy ye ye ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya
Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita siap menolong kita, siap menuntun kita kemanapun kita berada. Kita mau sama-sama mengucap syukur melalui satu pujian. Terima kasih Bapa. Betul adik-adik, kita bersyukur karena semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita juga bersyukur untuk kedua orang tua yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kedua orang tua kita adalah wakil Allah yang Tuhan sediakan bagi kita untuk menjaga kita,
untuk menolong kita dalam kehidupan kita setiap hari. Mereka yang mendidik kita untuk mengenal Tuhan dan mengasihi Tuhan. Seperti perintah Allah yang kelima dalam 10 hukum Tuhan yang berbunyi, hormatilah orang tuamu. Dan kita juga sedang merayakan Hari Mama Sedunia, kita mau sama-sama katakan dan berjanji dalam hati kita, mau menghormati orang tua kita, supaya lanjut usia kita. Kita nyanyikan ya satu pujian yang indah yang mengingatkan kita harus terus menghormati orang tua kita. Seperti firman Tuhan dalam hukum kelima tadi, hormatilah orang tuamu. Adik-adik pasti mau melakukannya ya dengan sungguh-sungguh di rumah. Tapi biarlah firman Tuhan juga terus tertanam di dalam diri kita. Sebentar lagi kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu yang mengajarkan kepada kita untuk terus mengingat firman Tuhan dalam hati kita. Biarlah firman Tuhan boleh terus bertumbuh dan berbuah. Yang artinya bahwa firman Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi kita, juga menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita nyanyikan sama-sama, firman Tuhan ku dengar. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Masuklah dalam hati kami dan tolonglah kami supaya kami punya telinga yang mau mendengar, hati yang mau melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Hai anak-anak, perkenalkan nama saya Timotius. Saya senang bisa bertemu dengan kalian. Saya adalah teman sepelayanan
Bapak Paulus. Orang-orang memanggilnya sebagai Rasul Paulus. Saat ini saya ditugaskan oleh Bapak Paulus untuk menggembalakan sebuah jemaat besar di Efesus. Saya dulunya adalah orang yang pemalu. Tetapi saya bisa menjadi seperti sekarang ini karena didikan dari nenek saya yang bernama Lois dan mama yang bernama Yunike. Kalian mau mendengarkan kisah masa kecil saya? Kalau begitu, duduk yang manis ya dan dengarkan ya. Aku letakkan di mana ya? Oh, di sini aja deh. Apa benar sih patung dewa ini bisa mendengarkan orang yang berbicara padanya? Hai dewa, kalau kamu bisa dengerin aku, apa kamu juga bisa mendengarkan permintaanku? Aku ingin bisa tumbuh dewasa, pintar, dan kuat, biar bisa membantu meringankan pekerjaan orang tuaku. Ibu, apa yang sedang kamu lakukan, Nak? Nenek. Dan apa itu yang ada di sampingmu? Oh, ini, Nek. Ini namanya patung dewa, pemberian teman ayah yang seorang Yunani itu loh. Katanya patung dewa ini bisa mengabulkan semua permintaan kita. Timo sayang, coba kemari. Dengarkan nenek baik-baik. Dahulu, nenek moyang kita, bangsa Israel, sewaktu keluar dari tanah Mesir, mendapatkan 10 perintah Allah. Ke-10 perintah itu diberikan lewat Nabi Musa kepada bangsa Israel. Dan di perintah yang pertama tertulis, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Itulah sebabnya nenek dan ibumu selalu mengajarkan kepada kamu untuk berdoa hanya kepada Tuhan Allah saja. Jadi, apapun yang kamu minta dan doakan harus ditujukan hanya kepada Tuhan Allah saja. Tapi Nek, kalau Tuhan Allah itu sibuk, kita kan bisa minta bantuan pada yang lain. Timo yang ganteng, Tuhan Allah tidak sama dengan manusia yang punya banyak keterbatasan. Dia tidak pernah terlalu sibuk. Dia selalu ada untuk kita, dimanapun dan apapun kita mencarinya. Oh, begitu ya, Nek. Lalu, perintah Allah yang kedua apa, Nek? Perintah Allah yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun dan menyembahnya. Oh, berarti membuat patung dewa seperti ini juga nggak boleh ya, Nek? Tidak boleh, Nak. Sebaiknya kita belajar taat pada perintahnya. Baik, Nek. Nenek mengajarkan saya untuk mengenal hukum-hukum Tuhan. Ibu saya pun juga demikian. Dengan kasih, ibu mengajar saya setiap saat, setiap waktu. Yuk, dengarkan kembali masa kecil saya. Aduh Tuhan, kenapa sih dia nggak bisa bermain dengan baik? Apa dia nggak pernah diajarin sama orang tuanya? Ya ampun, Tuhan. Timotius, kamu kenapa? Itu loh Bu, temanku kan ngajak main, tapi dia nggak mau berbagi. Ya ampun, Tuhan. Sayang, kalau kamu kecewa atau marah pada temanmu, itu boleh-boleh saja.
Tetapi janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Emang kenapa, Bu? Karena pada perintah Allah ketiga tertulis, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Tuhan Allah telah melepaskan bangsa Israel dari perbudakan dari bangsa Mesir, sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka dan bebas untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, seharusnya kita berterima kasih dan menghormati Dia. Tidak boleh kita menyebut namanya dengan tidak sopan. Ayo sudah, masuk. Masa kamu lupa? Ini hari Sabat loh. Ini waktunya kita beribadah kepada Tuhan. Tapi Bu, aku kan pingin main sebentar saja. Bentar ya. Sayang, pada perintah Allah yang keempat ada tertulis, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ibu, ya udah deh, Timo masuk. Waktu itu saya masih belum puas bermain. Di dalam hati ada rasa kecewa dan tidak puas kepada ibu. Hingga pada waktu malam, nenek mendatangi saya waktu saya sebelum tidur. Ibu, kamu sudah tidur, Nak? Belum, Nek. Ayo, kita berdoa bersama sebelum tidur. Ibumu sudah menunggu di bawah. Aku lagi males berdoa, Nek. Loh, kenapa? Ibu tadi pagi melarangku bermain, meskipun hanya sebentar. Kenapa sih ibu tidak seperti orang tua yang lain, yang tidak terlalu ngatur-ngatur sama anaknya? Ibu sayang, ternyata kamu juga sama seperti ibumu. Waktu dia kecil dulu, ibumu juga marah pada nenek. Saat nenek mengajaknya beribadah, waktu dia masih asik bermain bersama teman-temannya. Tuh kan, rupanya ibu mau balas dendam padaku. Mo, nggak baik ngomong seperti itu. Semua orang tua mempunyai tugas yang besar dari Tuhan. Contohnya, seorang ayah mempunyai tugas untuk bekerja, menyediakan segala kebutuhan, memimpin, dan melindungi keluarga. Tugas seorang ibu melahirkan, mendidik, dan membesarkan anak-anaknya, menyiapkan semua keperluan keluarga. Semua yang dilakukan oleh orang tua adalah karena mereka sayang anak-anaknya untuk mengajarkan kebaikan kepada anak-anaknya, mengenalkan Allah dan firman-Nya kepada generasi penerusnya. Seperti ada tertulis, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dari jalan itu. Baiklah, Nek. Saya mengerti sekarang. Timo, dari kejadian hari ini yang harus kamu tahu, pada perintah Allah kelima ada tertulis, hormatilah ayahmu dan ibumu. Baik, Nek. Aku akan ingat perintah itu. Lalu, perintah Allah selanjutnya apa, Nek? Untuk selanjutnya, biar ibumu yang menjelaskannya. Yuk, kita turun. Baik, Nek. Anak-anak, ketahuilah, apapun yang diajarkan oleh orang tuamu adalah karena mereka sayang dan ingin kalian
tumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Tuhan. Sebab itu, kalian harus berterima kasih kepada mereka dan juga menghormati papa dan mama yang telah membesarkan kalian. Yuk, kita saksikan cerita selanjutnya. Ibu, Timo minta maaf ya, karena tadi sudah salah paham sama ibu. Maukah ibu mengajarkan kembali apa isi perintah Allah selanjutnya? Timotius sayang, ibu nggak marah kok sama kamu. Ibu malah bangga kamu mempunyai kerinduan yang besar untuk belajar kebenaran firman Allah. Walaupun kamu masih kecil. Yuk, dengarkan perintah Allah yang selanjutnya. Pada perintah Allah yang ke-6, jangan membunuh. Yang ke-7, jangan berzina. Yang ke-8, jangan mencuri. Yang ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Dan yang terakhir ke-10, jangan mengingini barang sesamamu. Bisakah ibu dan nenek menjelaskan arti semua perintah dari yang ke-6 sampai yang ke-10 pada Timo? Tentu saja bisa, Timo. Maksud Allah pada perintah ke-6 sampai ke-10 adalah agar manusia saling menjaga dan menghormati sesamanya, termasuk apapun yang menjadi miliknya. Oh, begitu ya, Nek? Iya, Timo. Masih banyak lagi yang akan nenek dan ibumu ajarkan padamu. Tapi sekarang sudah larut malam. Sebaiknya kita segera berdoa dan beristirahat. Besok ibu dan nenek akan mengajarkan pada Timotius tentang Yesus yang telah menghidupi dan menggenapi 10 perintah Allah itu. Hore, aku sayang ibu. Nenek juga kan? Aku sayang nenek juga. Ya, Yuk, kita sama-sama menyanyi yuk. Ayo. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhanku memberi seorang mama sayang padaku, ku mau cinta dia selalu. Mama, I love you. Nah, itulah cerita masa kecil saya dengan orang tua saya. Pesan saya pada kalian adalah, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia sepanjang umurmu di bumi. Oke, sekian dulu kisah dari saya. Sampai jumpa lagi. Dadah. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Yuk, siapkan celengan yang sudah dibuat. Kita akan memberi persembahan. Kita nyanyikan lagu Bapakku yang Baik. Bapakku
sudah memberikan persembahan, sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita mau masuk dalam doa. Yuk kita berdoa, lipat tangan, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur karena saat ini Tuhan juga memberikan kesempatan buat kami untuk memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pelayanan, untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Apa yang paling kamu inginkan dari Mama? Mami sayang aku ingin selalu bersama Bunda. Tidak suka marah-marah. Mama sehat selalu, terus Mama kuat, bisa nemenin aku kemana-mana. Kegiatan apa yang paling kamu ingin lakukan bersama Mama? Saya mau main sama Mami. Aku senang memasak dengan Bunda. Berenang dan bersepeda. Belajar bareng, tidur bareng, kemana-mana bareng, bersama selalu. Jika besar nanti, apa yang akan kamu lakukan buat Mama? Masak buat Mami. Waktu besar aku ingin memasak untuk Bunda. Kain HP. Aku pengen Mama bahagia, aku akan buat Mama bahagia dengan apa yang aku punya. Apa yang paling kamu sukai dari Mama? Mami pandai menjahit. Baik hati. Kalau Mama tersenyum, kalau misalnya Mama beliin es krim atau beliin makanan, minuman enak, nah itu aku suka. Momen apa yang paling menyenangkan saat jadi mama? Momen yang paling menyenangkan saat saya menjadi seorang mama adalah ketika hamil dan ketika boleh mengasuh anak-anak dari kecil hingga mereka saat ini menjadi agak besar. Yang paling menyenangkan jadi seorang mama itu hidup mama nggak pernah sepi. Tiap hari selalu ada kejutan dari kalian. Saat Vanessa lahir, kemudian dibawa ke saya menyentuh pipinya yang hangat, itu paling membahagiakan. Apa yang paling ngangenin dari anak-anak? Momen yang paling mengangenin dari anak-anak itu adalah ketika mereka rewel dan ketika mereka manja, karena ketika mereka besar, mereka tidak akan memanja-manja lagi. Yang paling ngangenin dari kalian itu semua tingkah kalian, kelucuan kalian, sampai kenakalan kalian. Semuanya tuh nggak lengkap kalau nggak ada kalian. Pada waktu dipeluk dan dicium, itu paling ngangenin. Harapan apa yang Mama miliki untuk anak-anak? Harapan yang saya miliki untuk anak-anak agar mereka boleh menikmati masa anak-anak mereka dengan baik, melewati setiap tahapan dengan baik dengan pendampingan orang tuanya. Harapan Mama untuk kalian bisa tumbuh dengan sehat, kemudian juga sayang dengan keluarga, dan juga yang terlebih penting adalah cinta Tuhan. Saya berharap anak-anak itu melakukan sesuatu bukan karena disuruh, bukan karena dipaksa, tetapi karena mengasihi Mama. Pada saat mereka dewasa, apa yang Mama inginkan dari anak-anak? Yang saya inginkan dari anak-anak saat mereka dewasa nanti, mereka boleh menjadi satu pribadi yang tangguh, yang takut akan Tuhan dan mengasihi Tuhan, menjadi orang yang berguna. Keinginan Mama kalau kalian sudah dewasa nanti, selalu beriman pada Tuhan. Karena Papa Mama nggak bisa selamanya ada di samping kalian. Mungkin pada waktu kalian harus sekolah, keluar kota, atau keluar negeri mungkin. Nggak mungkin Papa Mama ikut kan? Siapa yang akan membantu kalian kalau kalian mengalami masalah? Tuhan. Tuhan akan selalu ada di samping kalian. Mama ingin anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama.
memiliki empati kepada orang-orang yang membutuhkan, memiliki kasih pada mereka dan suka berbagi. Adik-adik, Kak Mary senang sekali mendengar komentar kalian tentang mama. Banyak yang ketika mengucapkannya, apa yang mereka rasakan dari mama itu adalah hal-hal yang luar biasa ya. Dan mungkin juga ketika mama-mama mendengarnya menjadi terharu ya. Dan senang juga melihat anak-anaknya bisa merasakan kasih mama. Nah adik-adik, sekarang kita akan buat aktivitas. Ada yang untuk kelas kecil dan ada yang untuk kelas besar. Tapi dua-duanya sama, mencari sesuatu. Yang kelas kecil akan mencari dari gambar-gambar yang ada tentang alat-alat masak. Ini yang biasa dipegang sama mama-mama kan. Ayo adik-adik yang kelas kecil cari mana alat-alat masak yang paling sering mama pakai ya. Kalau yang kelas besar nanti carilah dari benda-benda yang ada itu 5 benda yang kamu rasa mama paling sering pegang, yang mama paling suka gitu ya. Nah silakan mencari. Kalau sudah menemukannya, sebanyak berapa yang kalian temukan, datang ke tempat mama, peluk mamamu dan cium sebanyak berapa kali gitu ya. Kalau temukan benda itu 5 benda, ciumlah mamamu 5 kali. Sambil mengatakan, terima kasih saya punya mama seperti mama dan saya sayang mama. Itu ya, itu menjadi aktivitas yang mengingatkan kita akan kasih mama dan juga aktivitas yang membuat kita ingat apa sih yang menjadi hal-hal yang disukai sama mama-mama kita. Silakan mencoba dan melakukannya ya. Ingat, peluk mama, cium mama dan katakan I love you mom. Tuhan memberkati kita. Wow, adik-adik, keren ya tadi cerita-ceritanya. Kita sudah mendengarkan cerita-cerita yang luar biasa tentang peran mama dan juga anak-anak yang mau tetap belajar mengasihi mama-mama. Kak Mary ulang sekali lagi untuk setiap anak-anak, ingat yang ada di Efesus 6 ayat 1. Kita sama-sama bacakan sekali lagi Efesus pasal yang ke-6 ayat yang pertama. Sambil coba menghafalkannya ya. 2, 3, ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Tuhan kasih perintah, Tuhan juga kasih janji. Anak-anak yang mengasihi, menghormati orang tua, Tuhan berikan apa? Hidup yang bahagia dan panjang umur di bumi. Dan juga sekarang untuk para mama. Para mama, Kak Mary ingin bacakan untuk ayat yang ada di Amsal 29 ayat yang ke-17. Amsal 29 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Ayo mama-mama, kita ketika anak masih kecil, kita didik mereka di dalam Tuhan. Dan pada saat mereka besar, itu mendatangkan sukacita dan ketentraman yang Tuhan berikan untuk kita. Sekali lagi, Happy Mother's Day. Dan bagi adik-adik, tetap setia di dalam mengikut Tuhan. Jangan lupa minggu depan tetap ada sekolah minggu dan kakak-kakak yang akan melayani adik-adik semuanya. Tuhan memberkati kita semua. Bye.